Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kali ini. Pada kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa sih overfishing itu. Nah, daripada lama lagi, kita langsung aja ya dengerin penjelasannya. Definisi overfishing. Hai, perkenalkan aku Tiara Faradewi dengan NPM 019. Di sini aku akan menjelaskan definisi dari overfishing. Overfishing merupakan suatu istilah yang diberikan kepada kawasan perairan yang sumber daya ikannya mengalami tangkapan yang berlebih. Tangkapan berlebih itu yang seperti apa sih? Nah, tangkapan berlebih yang dimaksud adalah jika laju penangkapan yang dilakukan telah melampaui kemampuan sumber daya ikan tersebut untuk dapat pulih. Penjelasan menurut ahli. Halo semua, perkenalkan aku Safwa akan menjelaskan pengertian overfishing menurut para ahli. Yang pertama, pengertian menurut Hilburn pada tahun 2011, overfishing merupakan proses pengambilan stok ikan secara berlebihan, terlalu banyak sampai pada tahap sebagian besar potensi makanan dan kekayaan yang diambil tidak berhasil dimanfaatkan sepenuhnya. Yang kedua, pengertian menurut Worm pada tahun 2009 yaitu besaran penangkapan ikan atau tingkat eksploitasi melebihi nilai batas multispecies maximum sustainable yield yaitu MSY. Jenis-jenis overfishing. Nah, kali ini saya Muhammad Rayhan Salahuddin akan menjelaskan jenis-jenis dari overfishing. Overfishing terdiri dari 3 jenis, yaitu ada growth overfishing, lalu ada recruitment overfishing, dan yang terakhir ada ecosystem overfishing. Apa itu growth overfishing? Growth overfishing adalah jenis overfishing yang mengganggu tingkat pertumbuhan ikan. Jenis overfishing ini terjadi berdasarkan umur ikan yang ditangkap. Ikan yang ditangkap masih belum cukup umur atau masih dalam masa pertumbuhan, sehingga akan mengganggu komunitas ikan. Ukuran ikan yang dipanen rata-rata lebih kecil dari ukuran yang seharusnya akan memberikan hasil produksi maksimum sekali tangkap. Hal ini menyebabkan hasil total yang lebih kecil bila ikan dipanen pada umur yang seharusnya diperbolehkan. Jumlah ikan yang berkembang biak nantinya akan lebih sedikit karena jumlah induk ikan berkurang akibat adanya pemanenan ikan pada masa pertumbuhan. Menurut Dieckert 2012, growth overfishing ini juga dapat menjadi masalah ekonomi yang substansial dan jauh lebih penting daripada recruitment overfishing yang akan kita bahas pada poin selanjutnya. Nilai ikan tumbuh secara signifikan di banyak perikanan komersial. Lalu selanjutnya ada recruitment overfishing. Jenis recruitment overfishing ini berarti penangkapan berlebihan pada induk ikan sehingga akan berdampak pada regenerasi ikan. Recruitment overfishing terjadi pada saat populasi ikan dewasa atau ikan yang sedang bertelur mengalami depresi hingga ke tingkat di mana kapasitas reproduksi tidak lagi dapat bertambah, sehingga tidak ada cukup ikan dewasa untuk menghasilkan keturunan. Menurut Dieckert 2012, selain itu, recruitment overfishing ini didorong oleh kondisi lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan struktur usia dan potensi pertumbuhan alami stok ikan bila dihubungkan dengan masalah ekonomi seperti pada growth overfishing. Lalu yang terakhir ada ecosystem overfishing. Ecosystem overfishing diartikan sebagai bentuk pemanenan ikan berlebihan yang dapat memberikan dampak negatif dan merusak ekosistem daerah tangkapan. Jenis ini terjadi ketika keseimbangan ekosistem berubah dan terganggu akibat penangkapan ikan berlebihan. Rusaknya ekosistem akibat overfishing ini dapat berakibat pada hilangnya ikan-ikan besar dengan nilai jual yang tinggi dan akan digantikan dengan ikan bernilai ekonomi yang rendah. Contoh overfishing.
menjelaskan contoh kasus overfishing yang terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, potensi ikan Indonesia sebanyak 6,5 juta ton. Sedangkan menurut aturan internasional, penangkapan batas atau ambang batas penangkapan Indonesia sebanyak 80% atau sekiranya 5,2 juta ton. Tetapi, masyarakat Indonesia telah melakukan overfishing sebanyak 600.000 ton atau 5,8 juta ton per tahun pada saat itu. Hal ini disebabkan karena kurangnya manajemen terhadap perikanan dan masih maraknya penggunaan pukat harimau yang terjadi di laut. Dan juga masih maraknya masyarakat atau nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia seperti di Laut Natuna. Sebagai contoh juga di wilayah utara Laut Indramayu masih maraknya penggunaan pukat harimau, sehingga penghasilan masyarakat lokal terhadap potensi ikan berkurang sebanyak 50% atau sekiranya 100 sampai 200 ton per kapal berkurang menjadi 50 sampai 100 ton per kapal. Dampak overfishing. Perkenalkan, saya Reza Tira dengan NPM akhir 041. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak dari overfishing. Overfishing sangat berdampak baik itu bagi lingkungan laut maupun bagi kehidupan nelayan. Dampak dari overfishing bagi lingkungan diantaranya: yang pertama, mengurangi keanekaragaman hayati laut; yang kedua, merusak ekosistem laut; dan yang ketiga, mengganggu pembentukan serta pemulihan terumbu karang. Yang selanjutnya, dampak overfishing bagi kehidupan nelayan diantaranya: yang pertama, hasil tangkapan nelayan menjadi berkurang; yang kedua, tempat penangkapan nelayan menjadi lebih jauh sehingga menambah biaya untuk melaut; yang ketiga, pendapatan nelayan menjadi berkurang karena sangat rendahnya harga hasil tangkapan nelayan. MSY overfishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ridwan dengan NPM akhir 012. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara MSY atau Maximum Sustainable Yield dengan salah satu penyebab overfishing. Overfishing sendiri disebabkan oleh tangkapan ikan yang melebihi MSY. Untuk MSY memiliki arti jumlah tangkapan terbesar yang diperbolehkan. MSY juga memiliki konsep yang bertujuan mempertahankan populasi ikan pada saat titik maksimum yang memungkinkan populasi tersebut produktif untuk selamanya. Untuk batas ikan yang ditangkap adalah 80% dari potensi lestari. Cukup sekian, terima kasih. Penjelasan menurut ahli hukum. Halo, perkenalkan, nama saya Sarah Kanaya Azhara dengan NPM akhir 015. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan overfishing menurut ahli hukum. Menurut Hilborn, overfishing didefinisikan sebagai penangkapan secara intensif sehingga hasilnya dari stok menjadi berkurang dari yang seharusnya. Yang kedua adalah recruit overfishing, di mana ikan dewasa tidak mampu lagi bereproduksi untuk memperbarui spesiesnya. Yang ketiga adalah overfishing ekosistem, di mana overfishing terjadi karena ekosistem yang berubah. Penjelasan menurut undang-undang di Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Angelin Cirisabella dengan NPM akhir 032. Hari ini akan menjelaskan tentang landasan hukum yang berkaitan dengan overfishing. Sekarang masalah overfishing di Indonesia masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Mengenai undang-undang yang mengatur overfishing secara khusus belum ada sampai sekarang ini, dan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tersebut pun tidak dijelaskan pengertian overfishing secara khusus maupun dampak-dampak yang akan disebabkan bila overfishing terus berlanjut. Keberadaan tentang overfishing di Indonesia dari mata hukum dimuat pada 2 keputusan menteri. Yang pertama adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014. Di dalam keputusan menteri tersebut dituliskan bahwa sebagian wilayah pengelolaan perikanan atau WPP di negara Republik Indonesia telah mengalami yang namanya kelebihan tangkap
atau overfishing, dan sebagian lagi belum penuh dimanfaatkan. Dalam keputusan Menteri yang kedua, keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 45 tahun 2011 memuat bahwa sekitar 72% dari PP Negara Republik Indonesia sumber daya ikannya telah mengalami yang namanya overfishing dan juga fully exploited atau pemanfaatan ikan yang telah maksimal dan penangkapannya harus dipantau agar tidak menjadi overfishing. TAC. Perkenalkan, saya Regina akan menjelaskan tentang TAC atau Total Allowable Catch. TAC merupakan jumlah penangkapan maksimum sumber daya ikan yang diperbolehkan. Berdasarkan UNCLOS 1982, setiap negara pantai wajib untuk menentukan jumlah TAC-nya masing-masing. Oleh karena itu, TAC merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Di Indonesia sendiri, jumlah TAC yang ditetapkan adalah 80% dari jumlah MSY. Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, jumlah TAC tidak boleh lebih dari jumlah MSY. Dalam penerapan TAC sendiri, sangat diperlukan data dan informasi stok perikanan yang ada. Data dan informasi ini harus selalu diperbaharui secara periodik, agar perubahan stok ikan akibat kegiatan penangkapan dan perubahan lingkungan perairan dapat diketahui oleh pembuat kebijakan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir. Sehingga kegiatan overfishing, terutama akibat ketidaktahuan informasi para nelayan, dapat berkurang dan bahkan tidak ada. Solusi overfishing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fikri Arkita. Saya di sini akan menjelaskan tentang solusi lain untuk overfishing. Mengingat dampak dari overfishing yaitu penyusutan sumber daya biota laut, merusak ekosistem, serta mengancam konservasi dan seimbangnya ekologi laut, terdapat banyak solusi. Yang pertama yaitu menurut Petrosian tahun 2015 dapat dilakukan dengan MCS, yaitu M dengan monitoring, yaitu dengan merekap data dan digunakan dalam proses pengembangan selanjutnya. Yang kedua C yaitu controlling, untuk mengontrol dan menilai langkah pengelolaan yang tepat untuk selanjutnya. Yang S yaitu surveillance, yaitu pengawasan agar tetap dalam zona aman untuk manajemen perikanan. Yang kedua koordinasi antar negara agar tidak ada illegal fishing yang terutama biasanya terdapat dari luar negara Indonesia. Seperti kemarin ada perompak Somalia yang dibakar kapalnya. Selanjutnya ketiga dengan pembuatan peraturan seperti UU, meliputi dengan pembatasan alat tangkap, membuat peraturan total allowable catch, serta mengatur yang lain. Yang keempat, koordinasi yang tegas antar instansi dalam negeri, yaitu dengan TNI AL, Kementerian, atau KKP. Yang kelima, dengan teknologi aquaculture, dengan membuat batasan tertentu dalam budidaya, seperti tambak. 6. Membuat area yang terlindungi agar ikan-ikan dapat bereproduksi dengan baik di sana. Nah, udah kalian simak kan apa itu overfishing? Mulai dari definisi, lalu ada jenis-jenisnya, hingga yang terakhir ada solusinya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.